Ya, eh, kalau kami melihatnya cultural diplomasi ini adalah salah satu dari channel diplomasi publik ya Pak ya, tadi Bapak saya sampaikan. Cultural diplomasi ini kita banyak bentuknya itu bisa gastrodiplomasi, bisa juga kita mengenalkan budaya kita. Sebetulnya kalau yang khusus ditangani oleh di Dirjen IDP Pak, itu beasiswanya adalah beasiswa seni dan budaya. Jadi beasiswa seni budaya ini adalah kita mengundang pemuda-pemuda dari negara-negara sahabat untuk datang ke sini selama 3 bulan belajar mengenai budaya Indonesia. Karena sebenarnya kaitannya dengan budaya itu luas ya, bukannya budaya tapi juga ekonomi ya, yang kita lihat dari negara-negara yang sudah sangat fokus ya, seperti sekarang itu dengan K-pop ya. Itu unbelievable. Saya datang ke Fakultas Ilmu Budaya di UI, dia mengatakan jurusan paling kompetitif di UI sekarang ini bukan kedokteran, Korea. Politik, ya, gitu. Jadi jadi mereka nggak takut gitu kan. Nah, kalau orang Indonesia kan agak takut juga nih ya, atau misalkan jadi maksudnya saya tidak bandingkan. Artinya let's talk about it. Let's be open minded. Kalau memang seperti itu, karena memang kalau saya terus terang pada saat kita bicara dengan para diaspora yang menginginkan kenegaraan, ayo kita bicara. Semua pihak ya, tapi semua yang berkepentingan kita bicara, bukan hanya diaspora dengan Kemlu, tapi diaspora dengan semua gitu deh Karena ada image dulu ya, sekarang udah mulai bergeser. Kalau you sudah melepas warga negara itu dianggap pengecut, gitu, atau pengkhianat ya, pengkhianat gitu. Padahal sekarang enggak. Tidak cinta lagi pada Indonesia. Betul. Jadi ketika kita di luar negeri kita juga ini orang-orang yang keturunan Indonesia, ternyata begitu kita undang untuk acara festival, mereka luar biasa, membantu segala macam. Jadi sebenarnya kita harus ubah the meaning of nasionalisme itu kan. Jadi kan nasionalis itu kan bukan berdasar paspor sebenarnya, tapi hati Anda. Sejauh warga negara Anda berpikir Indonesia, kalau menurut saya ya itu harus kita ubah ya. Saya pernah berbicara antar departemen juga mengenai itu. Jadi ini yang saya kira kita juga harus mulai realistis ya. Ini sebenarnya totally sudah berubah gitu. Ya itu Pak. Kita di Kemlu mencoba membuat satu wadah untuk bicara, tapi ujungnya kita punya grand strategi ini, gitu loh. Kita Saresehan Nasional maunya di akhir sana ada institusi yang menangani diaspora, semua di satu pintu, semua itu oke, let's do it. Masuk juga libatkan arahnya dari DPR ya, karena kan semua Pak. Ini menyangkut undang-undang gitu. Betul, semua. Jadi kalau misalkan mau ujungnya dibikin negara, tapi itu konsensus nasional ya, gitu. Apa ujungnya mau itu kita konsensus nasional. Makanya sekarang kita susun ini karena kan RPJM sekarang sudah disusun. Sudah disusun, nanti begitu udah ketahuan 2014 ya Pak, Februari mungkin Juni lah, tahu siapa yang jadi presiden, nanti kan fine tuning dengan visi-misi mereka ya. Tapi itu kita sekarang sudah injek untuk ke arah sana. Oke, ini topik terakhir sebelum saya serahkan ini, saya yang ada wartawan dan dimanfaatkan gitu ya. Ada Mas Gary, Mas Adi ya. Nah, ini Pemret ya, Mas Jajang. Ada satu topik lagi mengenai pemilu nih. Walaupun mungkin secara portfolio enggak nangan itu ya, tapi saya lihat mungkin dari beberapa isu yang muncul di media mengenai ada komplain-komplain mengenai misalnya pengiriman kartu suara itu ada yang lebih cepat, ada yang macam-macam lah, termasuk kerusakan. Itu sebenarnya itu masalah dari dulu juga kayak begitu ya. Dari Kemlu gimana melihatnya, dan juga kira-kira apa halangan utama ya untuk mereka bisa, karena itu kan di working days ya, di jam kerja ya, bukan jam libur lah. Itu kan juga ada yang kan mereka bisa menentukan Pak. Kalau mereka mau hari kerja bisa hari kerja. Oh ya, nah, ini harus tanggal 14. Ada tanggal 10, tanggal 11. Saya kira ini yang perlu dijelaskan gitu. Jadi enggak sekaku itu harus. Karena memang di sini memang hari kerja itu ya. Tapi di luar negeri kan orang perlu izin dan sebagainya. Mungkin gimana cara mengatasi itu? Betul. Jadi sebetulnya sekarang agak berbeda dengan waktu zamannya Pak Wahid 2014, 2009. 2019.
19 ya, Pak. 19 ya. Nah, sekarang ini kita tidak ada Pokja lagi di Kemlu, Pak. Oh, oke. Jadi PPLN itu langsung lapor ke KPU. Oh, selamat lah itu. Gitu. Iya, artinya tapi tetap kita memonitor Pak de Kemlu dalam hal ini tetap memonitor. Oh, jadi tidak ada PPLN lagi ya di tidak ada Oh, tidak oke. Pokja. Jadi langsung PPLN langsung di luar negeri ya. Di luar negeri. Jadi langsung dilantik Langsung semua oke. langsung oleh KPU. Laporan semua dari KPU. Nah, tetapi kita tentu saja kita memonitor karena fasilitasinya banyak yang artinya pelaksanaannya itu difasilitasi oleh perwakilan kita kan Pak ya. Jadi memang tadi saya sampaikan kalau di luar negeri itu tidak harus tanggal 14 karena situasi di sana mulai ya kalau nggak salah 11 ada yang tanggal 11 Pak, tanggal 11 kalau nggak salah tanggal 10 udah ada juga. Pokoknya weekend itu udah ada. Karena kalau misalnya mereka tidak memungkinkan hari kerja malah akhirnya ya tidak efektif gitu. Kalau PPLN-nya itu memutuskan, PPLN yang memutuskan bukan Kemlu perwakilan kita, tapi PPLN yang memutuskan tanggalnya segitu diajukan ke KPU disetujui itu ditetapkan seperti itu dan diberitahukan kepada semua pemilih yang akan datang gitu. Jadi memang itu yang sekarang terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengaturan yang lebih yang baru ini bisa lebih ini ya Pak ya. Saya dengar kayak misalnya Taiwan ya, kenapa lebih awal? Tapi karena itu kan berdekatan dengan Chinese New Year gitu ya. Biasanya kalau Chinese New Year di Cina mudik semua di negeri dan banyak itu kan betul, memang mungkin itu yang, jadi memang tergantung masing-masing istilahnya kondisi di masing-masing tempat gitu loh. Jadi ini juga ada misalkan ada satu yang lebih banyak karena tersebar jauh dari TPS yang biasanya ada di capital gitu, itu lebih banyak yang dikirim lewat pos. Itu masih ada nih Dropbox gitu waktu itu istilahnya ya. Jadi dibawa box dikirim ke kalau di Malaysia terutama itu kan banyak yang mereka bekerja di kebun-kebun di tengah hutan gitu kan. Iya, saya agak kurang ngerti Pak mengenai hal itu sebetulnya. Dulu istilahnya Dropbox, nggak tahu apakah mesin. Tapi intinya kan masih itu karena tuh kan mereka nggak mungkin izin kan mereka kerja di perkebunan-perkebunan itu, terutama di saya nggak tahu kalau Dropbox yang pasti kan bisa difasilitasi dengan mengirimkan lewat pos ya Pak ya. Tuh, karena betul saya nggak tahu, saya tidak akan komentar mengenai Dropbox karena saya tidak tahu. Tapi yang pasti kalau mereka tidak akan datang mereka bisa memilih untuk lewat pos. Oke, ini mungkin dari saya sudah selesai, tapi ini ada beberapa wartawan senior Kuat.com, mungkin dari pemerintah Pak Jajang mau menanyakan pada Bu Dirjen, silakan. Ibu, jadi memang kalau diplomasi publik kan sebenarnya ringan sebenarnya kerjaannya, karena dibantu sama netizen ya. Kalau pembelaan ringan, tell that to Pak Yoyo. Banyak warga negara Indonesia itu sangat cinta tanah air ya kan. Jadi kalau ada isu-isu internasional yang menyangkut kebijakan luar negeri itu dibela sama warga kita, Bu. Yakin. Saya berharap begitu. Netizen kita banyak membantu. Netizen kita banyak membantu amplify, betul Pak. Nah ini memang kita yang kita lakukan di sini adalah dalam hal diplomasi publik itu salah satunya kanalnya adalah media sosial juga gitu ya. Jadi kita mencoba untuk selalu menggalang, pertama memberikan informasi yang akurat, kemudian juga menggalang hubungan supaya para pemirsa media-media kita bisa bantu mengamplify itu yang gitu. Jadi kenapa menjadi sulit? Karena kadang-kadang di media itu banyak yang misleading, Bu. Nah, betul. Ini nih yang ada sebenarnya pelakunya. Jadi sebenarnya kalau yang netizen yang beneran ngerti, mereka sangat membantu, Bu. Sehingga tugas IDP ini ringan, Bu. Cuma banyak yang bikin misleading, Bu. Nah ini saya pengen tahu nih, Bu. Yang Ibu pasti monitor dong, yang bikin misleading ini siapa, ya kan? Nah, misleading terkait isu-isu polygry maksudnya. Isu-isu polygry, kemudian juga tentang sikap Indonesia. Ya, lebih banyak sebetulnya kalau misleading isu-isu polygry itu yang saya ketahui sekarang itu ya lebih ke isu-isu terkait dengan kedaulatan.
kalau isu-isu perwakilan perlindungan kadang-kadang mungkin ada yang menyebarkan tetapi bukan kaitannya dalam hal misleading ya. Tapi kalau udah isu kedaulatan itu banyak memang berita-berita yang tidak datanya tidak akurat disampaikan gitu. Jadi kalau siapanya terus terang saya nggak punya datanya pada saat ini gitu loh. Tapi di Kemlu saya kira karena saya lihat aktif juga tapi Pak Yoyo tahu. Ya. Harusnya Pak Yoyo yang ditanya. Ya, di Kemlu saya lihat aktif juga kalau kita lihat di YouTube itu kan event-event di PPP dan sekarang kan banyak di ini. Ini ada satu unit yang menangani khusus ya, misalnya mengenai jadwal Menlu, acara event Menlu untuk sekarang kan semuanya mesti main kayak model podcast ya, model satu tayangan-tayangan itu. Oh iya Pak, kalau Ibu Menlu sendiri kan dengan Infomed ada khusus biasanya dikaitkan dengan kegiatan beliau, gitu ya. Kemudian kalau ada event-event khusus kita bikin strategi promosinya, strategi promosi event-event itu seperti misalnya PPTM 3 bulan sebelumnya kita udah sedikit-sedikit udah kasih teaser seperti itu gitu. Atau misalkan nanti seperti G20 kita bikin strategi komunikasinya bersama-sama. Kalau tingkat nasional itu biasanya dengan Kominfo, dengan KSP itu kita bikin itu gitu Pak. Di informasi media ya tentunya di Infomed Pak, di Infomed gitu. Jadi lebih banyak kalau tingkat nasional. Kalau tingkat di Kemlu sendiri biasanya kita mengikuti jadwalnya Ibu Menlu lah ya, atau juga ada event-event yang lain yang Ibu tidak hadir tetapi misalnya Pak Wamen atau yang event lain yang memang dihadiri oleh setingkat dirjen itu juga kita bikin. Jadi lebih strategi komunikasinya seperti itu. Event driven sih so far Pak gitu. Melibatkan ini sekarang lagi ramai kan istilah buzzers ya. Apakah belum melibatkan buzzers kita tuh sebetulnya kita kan punya buzzers kita itu adalah para pegawai ya. Mereka kan punya diplomat ya yang punya. Saya lihat ada beberapa diplomat aktif juga itu. Oh iya, biasanya untuk di amplify-nya dari situ gitu loh mengenai itu. Ya. Poin pertanyaannya begini Bu, menyambung yang tadi itu. Sebenarnya banyak masyarakat itu menantikan cerita heroisme para diplomat kita di luar untuk diceritakan di dalam Bu, supaya yang masih berpikir negatif atau ada yang tadi yang membuat hoax, misleading gitu, sebenarnya bisa ditepis dengan cerita-cerita yang positif dari para diplomat di luar kita. Nah, salah satu yang kami temukan adalah memang Bapak Wahid ini dengan buku diplomasi ringan dan lucu gitu. Jadi mungkin hal-hal semacam ini mungkin perlu kali Bu semakin diperbanyak gitu. Ini kan baru Pak Wahid nih gitu kan, supaya semakin mudah Bu tugasnya Bu, semakin ringan, banyak yang dibela oleh rakyat gitu. Ketika apapun yang terjadi oleh para diplomat kita, utusan-utusan kita di luar negeri, ketika sampai ke Indonesia lahir dalam bentuk cerita yang seringan ini lah Bu, gitu Bu. Itu maksud saya Bu. Iya. Memang banyak cerita di balik layar yang menarik-menarik ya. Cuma memang susahnya nggak semua bisa menulis sepiawai Pak Wahid ini gitu. Jadi misalnya kalau saya ditanya aja yang paling menarik apa, saya mikir dulu. Padahal kalau udah lagi sendiri, waktu itu gini ya, waktu ini seru ya, waktu ini gitu loh. Jadi memang setuju, kita juga mencoba untuk lebih banyak waktu saya bertemu di beberapa dengan media, dengan jurnalis, mereka selalu yang ayo dong Bu kita bikin cerita misalkan diplomat di di satu negara tuh ngapain aja misalkan, atau di sana yang hal-hal yang ringan-ringan di sana apa gitu yang bisa dilaksanakan. Kadang-kadang orang melihat menjadi diplomat itu sangat eksklusif, eksklusif dan kayaknya istilahnya wah gitu kan. Padahal kita belusukan juga. Bukan belusukan aja Pak, kita ngurusin misalkan kita harus ke kamar mayat untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia, and that's not a pretty view to see gitu kan. Atau kita misalkan ke penjara-penjara untuk nengokin orang Indonesia kita yang terkena masalah di sana gitu, membantu mereka. Jadi memang banyak hal yang menarik seperti itu, bukan hanya kita
jamuan gitu ya, kayak koktail gitu ya, meeting di UN gitu. Padahal kita juga belusukan. Saya sendiri, saya pernah ke camp Palestina, saya pernah ke Kabul waktu itu, waktu baru pertama kali Kabul Conference itu, deg-degannya gimana, macet aja deg-degan, takut ada mobil bom mobil di sebelah gitu kan. Walaupun saya waktu itu pakai mobil anti pelurunya Pak Dubes, tapi kan kalau di sebelahnya ada mobil ini gelutuk-gelutuk juga ya kita ya. Tapi hal-hal seperti itu memang setuju. Saya pikir jadi catatan kami nanti kita akan tambahkan. Jangan trigger aja, karena banyak sebenarnya yang kita lakukan yang kayak underground gitu sebenarnya banyak menarik gitu untuk media. Kan penting human interest ya, itu banyak dilakukan. Terakhir ada teman kita nulis mengenai Indonesia di mata Taliban, kemudian ada bekas Dubes Suriname, kita wawancara juga overseas Javanese gitu ya, diaspora Jawa. Bagaimana Jawa yang di Suriname, ada juga yang New Caledonia gitu. Nah kemudian di New Caledonia itu konsul jenderalnya orang Sunda. Nah, gimana dia ngadepin yang mayoritas orang Jawa? Itu menarik juga gitu ya. Ini jadi satu topik nanti juga itu. Nah mungkin Mas. Baik, terima kasih Pak Wahid, Bu Dirjen. Terima kasih. Ini Bu Dirjen, kami melihat ada fenomena menarik kemarin. Seekor harimau Sumatera di Roma, Italia baru lahir dan dinamakan Surya. Terima kasih. Iya. Oh iya? Iya, dinamakan Terima Kasih. Menarik karena di mana ini? Di Roma. Oh Roma ya. Saya pikir di Polandia waktu itu. Di Polandia namanya Surya. Surya ya betul. Nah, di Polandia Surya juga. Nah, netizen ada yang berkomentar menarik ini, kalau ini anak harimau udah jadi bapak, berarti anaknya namanya sama-sama nanti. Karena Terima Kasih sama-sama. Oh iya. Ya itu. Terus kemarin tim sosial media kami juga bercerita ke kami, Bu, bahwa salah satu konten kami di sosial media Kuat Baca itu yang mungkin salah satu yang paling banyak engagementnya itu adalah reaksi salah satu tamu kami, Duta Besar Ukraina, ketika bereaksi tentang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Itu yang tinggi. Kita juga perhatikan 2 hari yang lalu dari Konjen Jepang bercerita bahwa sudah banyak sekali orang Jepang yang berbahasa Indonesia. Sebulan yang lalu Kemendikbud bicara semakin banyak negara yang menggelar pembelajaran bahasa Indonesia. Kami pikir ini momentum besar. Nah, Bu Dirjen mohon izin, mungkin bisa diupdate kepada kami dan kepada Sobat Baca kebijakan terbaru untuk bahasa Indonesia di masyarakat internasional seperti apa, Bu? Iya. Kita ada di perwakilan kita ada program namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, dan ini ditunjang oleh komunitas BIPA di sini, ada di beberapa universitas, tapi juga di bawah lembaga pembinaan bahasa itu ada juga. Nah ini kita secara masif ya Pak ya, untuk BIPA ini kita lakukan. Setahu saya setiap saya penempatan itu selalu di perwakilan itu ada itu. Jadi salah satu IKU dari Dubes itu adalah ada universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Seperti di Polandia ada 3 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia ya. Baik itu secara kurikulum maupun secara seperti ekstrakurikuler gitu ya. Nah, besok nih tanggal 25 ini sendiri kita akan mengadakan diplomatic gathering dengan ambasador-ambasador di sini. Kita kerjasama dengan lembaga pembinaan bahasa. Kita akan memberikan kursus bahasa Indonesia gratis kepada para diplomat di sini gitu. Walaupun beberapa negara mereka biasanya diplomat-diplomatnya sebelum bertugas di Jakarta mereka di Jogja 3 bulan, 6 bulan, ada yang sampai setahun gitu. Tapi sekarang kita akan mulai memperkenalkan membuat program itu kepada para diplomat yang di sini. Ada beberapa dubesnya yang juga berminat Pak yang ikutan juga. Nah
at the same time kita juga akan terus meningkatkan yang ada di luar negeri karena memang kerjasamanya kita sudah punya MOU dengan lembaga pengembangan bahasa Indonesia yang di bawah Kemdikbud. Memang di banyak perwakilan juga yang saya bertugas itu ada gratis gitu ya untuk masyarakat lokal. Beberapa kali kita juga didatangkan ahlinya BIPA dari Kemdikbud ya, atas biaya Kemdikbud gitu. Ya, banyak. Jadi, seperti di Kemlu itu kita ada 1 orang dari BIPA dari Kemdikbud, itu dia dibiayai oleh Kemdikbud semua. Kita hanya mencarikan programnya, mencarikan muridnya, tapi selain dia ngajar secara formal di universitas, kita juga manfaat dia untuk kursus-kursus. Banyak yang kursus itu menarik. Kalau saya tanya gitu ya, waktu itu saya ada satu batch sampai saya selesai, mereka waktu itu 6 bulan saya wisuda gitu. Saya bilang, saya tanya, ketemu saya jamu di Wisma, saya bilang, kenapa kamu belajar? Dia bilang, saya pernah pernah ngambil ini, pernah berwisata ke Indonesia, terus saya lebih banyak tertarik. Jadi saya ingin nanti melanjutkan sekolah di Indonesia, tapi ingin belajar dulu bahasa Indonesia. Ada juga yang pacar saya orang Indonesia, saya pengen belajar bahasa Indonesia, katanya gitu. Terus ada yang macam-macam gitu. Jadi memang dan saya tahu itu tidak hanya di 1-2 perwakilan, tapi di banyak media kesenian. Jadi mereka yang ikut, misalnya contoh terakhir Rusia ya, mereka ikut gamelan, tarian. Nah, itu akhirnya dari situ ada yang tumbuh untuk belajar bahasa Indonesia. Dan ini sekarang dengan kita sekarang terbiasa luring itu daring ya sejak pandemi, ini malah lebih banyak lagi ininya. Karena mereka sekarang kita bisa ngajar orang secara daring, nggak hanya untuk orang-orang yang ada di tempat perwakilan kita berada, which is biasanya di capital ya, tapi yang dari daerah-daerah lain juga bisa. Waktu itu kita mulai pada saat kita pandemi, dan waktu saya wisuda itu kita datang orang-orangnya dari berbagai kota di Polandia waktu itu. Pertanyaan terakhir. Saya pengen tanya masih. Karena kan kuliner Indonesia kan cukup terkenal ya. Tapi kan saya beberapa kali nonton Netflix itu malah justru kuliner kuliner Indonesia itu tidak masuk di di kompetisi internasional nanti itu. Jadi kayak melihat potensi sekarang nih YouTuber itu udah mulai banyak memperkenalkan bahasa Indonesia itu, bagaimana update-nya dari Kemlu itu sendiri untuk lebih memperkenalkan masakan Indonesia di tataran dunia? Masakan. Oke. Kalau masakan kita sekarang sudah punya program nasional mengenai Indonesia Spice Up the World katanya. Kita mulai dengan mengupayakan supaya rempah-rempah Indonesia itu gampang didapatkan di seluruh dunia. Nah, ini program nasional, dan sekarang rempah-rempahnya itu sudah lebih banyak tersedia, karena hal yang menjadi kendala untuk supaya kita bisa memasak makanan Indonesia secara otentik itu dari rempah-rempahnya ya. Program nasional ini menyasarnya bukan hanya pasar di luarnya gimana, tetapi produksinya di sini. Jadi di sini di dalam all stakeholders termasuk Kementerian Perindustrian, asosiasi kuliner, itu semua bicara dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan, seperti misalnya tadi Kementerian Perindustrian itu mengupayakan agar rempah Indonesia itu well packaged, dan bisa masuk ke negara sahabat kita gitu ya, karena kan kalau rempah itu kadang-kadang ada negara yang sangat sangat ketat gitu kan untuk makanan gitu kan. Ini tahap pertamanya mengenai Indonesia Spice Up the World itu. Tahap keduanya kita nanti program nasional itu akan membantu untuk pengusaha diaspora kita untuk membuka ininya di sana, restoran di sana. Saya bicara dengan salah satu penggiat kuliner Indonesia yang punya restoran di Atlanta, Pak. Salah satu yang menjadi kendala di Amerika itu adalah susah mendatangkan chef Indonesia, karena visa untuk chef di Amerika itu susah sekali. Nah, mereka minta Kemlu untuk
boleh nggak bantu pendekatan ke pemerintah Amerika untuk memberikan kemudahan bagi chef Indonesia untuk bekerja di sana, misalkan gitu. Nah ini kita baru mulai nih, saya baru kemarin bicara dengan Direktur Diplomasi Publik, ayo kita ngobrol gimana caranya, pendekatannya seperti apa. Mungkin kita bisa mulai, oke setahun 5 dulu lah chefnya misalkan, dan ada diikat bahwa mereka bekerja di chef di restoran Indonesia misalkan gitu. Karena seperti saya waktu saya penempatan di Roma ya, ada namanya Bali Restoran, itu dia yang punyanya orang Jepang nikah sama orang Itali, chefnya itu orang Vietnam. Karena tidak ada chef Indonesia di sana gitu. Jadi kebetulan chef Vietnam itu dia memang sudah lama di sana, jadi punya permanent resident. Nah, ini hal-hal yang sekarang dibicarakan di program nasional itu. Jadi bertahap. Jadi sekarang kita ini dulu spice-nya dulu, once sudah rempah-rempahnya sudah ada kan sudah lebih otentik. Kan kadang-kadang kita makan sate misalkan di Roma dulu ya beda karena nggak ada kecap. Kecapnya beda. Kemudian ada rempah yang beda gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu bertahap. Ada satu masalah ya mengenai kuliner. Kita ini terlalu banyak dan bagus-bagus enak-enak gitu. Jadi ketika dulu Bu Mari Pangestu menyusun berapa 15 atau berapa tuh ya, banyak daerah protes. Di Punten saya juga enak gitu. Jadi ini satu dilema ya di kita. Kalau Thailand dia mulai dari tom yum aja. Ya. Semua tom yum, walaupun nanti masak ada green curry macam-macam. Kalau Vietnam apa pho ya waktu itu ya. Nah kita ini semua daerah ingin menjadi nomor satu semua. Jadi mungkin ini saran aja ya Bu Dirjen atau mungkin ini dari pengalaman saya itu. Setiap daerah itu kadang-kadang ada yang satu makanan itu memang favorit nomor satu. Misalnya di Australia, di Emirat, di Rusia. Number one itu apa? Nasi goreng. Dan sejarahnya nasi goreng itu dulu dari Emirat itu lucu. Dulu waktu Garuda masih jaya ya itu kan banyak transit. Bisa sehari bisa belasan itu di Abu Dhabi. Nah pramugara kita nggak suka makanan lokal. Akhirnya dia bilang sama Ali Brahmi restoran itu, saya belanjaan ini nanti saya masak, saya bayar. Wah, yang penting kan bayar gitu. Nah, ternyata begitu masak nasi goreng, smell good. Akhirnya jadi menu utama. Itu yang diekspor ke Rusia melalui Noodle House itu perusahaan di Emirat. Ada satu cerita menarik juga, ada restoran Kaukasian. Kaukasian itu mirip-mirip karena ada Asianya ya. Nah, ada plov. Plov itu mirip nasi goreng tapi bukan nasi goreng. Nah, kebetulan si orang Rusia itu undang chef dari Indonesia. Dia bikin nasi goreng. Sampai akhirnya itu menjadi menu utama. Nah ketika dia visanya habis, bangkrut itu restoran itu. Nah terus yang punya itu, kebetulan saya kenal, dia buka di yang lebih besar. Ya, dia undang 3 chef Indonesia. Memang dia belum berani menulis restoran Indonesia. Ya, jadi dia bilang Laksa & Co. Nah, Laksa itu kan di Singapura ada, Malaysia, Indonesia ada gitu. Jadi tapi chefnya 3 dan menu utama pertama adalah nasi goreng, nomor 1 baru sate, baru gado-gado. Jadi mungkin ya di kementerian terkait pariwisata itu mungkin kita model kayak tadi itu kita satu yang memang orang populer, baru nanti masukkan yang menu-menu lain. Sudah jadi waktu saya di Shanghai itu Pak sudah ditetapkan 5 makanan yang perlu dimajukan: sate, rendang, nasi goreng, soto ayam, dan gado-gado. 5 ini Pak. Waktu itu. Jadi saya kalau mengadakan Indonesian Festival, Culinary Festival itu waktu itu saya dengan pernah di Marriott di Shanghai, kemudian di revolving di Oriental Tower itu 5 itu harus ada. Jadi sekarang udah ringkas jadi 5 gitu ya. 5 waktu pernah itu. 15 atau berapa tapi itu gitu waktu zamannya masih zaman sebelum pandemi Pak ya. Sesudah pandemi lagi belum. Jadi sekarang kita artinya kalau sekarang sih yang program nasional Indonesian Space Up the World itu udah kita bertahap itu. Jadi rempah-rempahnya dulu, nanti kita akan membuka restorannya. Karena membuka restoran itu kebanyakan mereka perlu dibantu dengan pinjaman, loan. Mahal sekali kan di luar itu gitu. Nah ini kemarin masih mencari masih dibicarakan bagaimana bentuk loan-nya, siapa yang akan memberikan gitu. Karena industri restoran itu kan sangat riskan ya, sangat tinggi dan nggak semua bank siap memberikan loan, dan ini orangnya di luar pula gitu. Nah ini tapi ke arah situ. Ya, ada satu kendala juga, ini masalah mentality ya. Artinya saya udah undang berapa pemilik restoran ke Rusia, saya bilang ini loh Vietnam ini
hanya dengan vote sekarang semua mall pasti ada vote. Dari awal 2016 itu baru sedikit ya. Karena dingin ya. Nah, Jadi anget. tapi gitu. orang Indonesia udah ada, waduh dingin Pak, namanya Rusia pasti dingin gitu. Jadi menurut saya itu masih ada fighting spiritnya kurang ya dibandingkan teman-teman kita, mereka lebih tough, mereka memanfaatkan mahasiswa di sana untuk ini. Jadi ada beberapa kendala, saya kira memang ini satu integrasi yang harus diinikan. Padahal kita udah coba di festival itu bakso itu lebih rumit daripada karena anak saya pernah jualan buka vo itu. Jadi saya tanya gimana? Oh, bakso lebih rumit, lebih ini, dan kita coba habis gitu loh. Cuman kan harus ada pelaku ya. Jadi itu ini yang ada menarik satu juga kendala. di Australia sekarang fenomena nasi rames nih. Pak William Wongso yang membuka, ada di Melbourne, ada di sini. Nasi rames ini antri yang mau makan nasi rames ini dan otentik itunya. Tapi ya makanya sekarang otentiknya itu perlunya itu karena spice-nya. Let's hope. Good start. Langsung ya nasi rames, lapar jam segini ya. Oke, pemirsa Diplomatic Club, kita sampai pada akhir acara ini. Terima kasih Bu Dirjen ya telah memberikan wawasan kepada kita betapa luasnya cakupan diplomasi publik gitu ya, dari urusan kuliner, makanan, masalah diasporanya dan sebagainya dengan segala permasalahannya. Dan saya kira tadi sudah disampaikan. Ini mungkin bukan yang terakhir ya, mungkin nanti juga kita undang lagi. Biasanya kalau isu-isu muncul, kita perlu nih. Terima kasih. Ini juga kan membantu kerjaan kami ya. Dalam hari ini. Jadi terima kasih Bu Dirjen dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.